Selamat siang anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran prakarya. Kita di bab 4, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Kita masih di sub 2, hasil peternakan, bagian B mengenai telur ya. Pada sebagian besar unggas dan reptil, telur adalah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi sel telur dan berfungsi memelihara dan menjaga embrio. Sebenarnya hampir semua jenis telur dapat dimakan, akan tetapi hanya beberapa jenis telur saja yang lazim dimakan. Sebagai lauk pauk, telur biasanya dikonsumsi berasal dari unggas seperti ayam, bebek, angsa, serta beberapa jenis burung, seperti burung unta dan burung puyuh. Sebagai bahan makanan, telur mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap. Telur mengandung karbohidrat, protein, dan asam amino yang berguna bagi tubuh. Zat-zat tersebut sangat berguna terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Kandungan omega 3 pada telur ayam dapat ditingkatkan melalui pemberian pakan bersuplemen kayak omega 3. Peningkatannya dapat mencapai 6 hingga 10 kali lipat dibanding tanpa suplemen. Adapun peningkatan komponen lemak dalam telur tidak mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Telur yang biasa dikonsumsi saat ini berasal dari ayam ras petelur. Selain telur ayam ras, telur ayam kampung juga biasa dikonsumsi manusia. Dibandingkan telur ayam ras, telur ayam kampung mengandung banyak nutrisi, yaitu 1. Putih telur mengandung riboflavin atau vitamin B2 yang melimpah. Riboflavin ini merupakan vitamin yang larut air dan sangat diperlukan untuk fungsi sel yang normal, pertumbuhan dan produksi energi. Yang kedua, kuning telur mengandung 1,33 gram kolesterol per 100 gram. Yang ketiga, mengandung vitamin A dan B. Keempat, mengandung kalsium, fosfor, lecitin, dan zat besi. Ya, lalu kita pindah ke susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang diperoleh dengan cara memerah binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, bahkan kerbau. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi. Di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nah, jenis-jenis susu yaitu ada 5 ya. 1. Susu segar fresh milk yang biasanya dihasilkan oleh hewan peternakan perahan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda yang sehat, tidak tercampur kolostrum. Susu segar tidak mengandung bahan air dan bahan tambahan pangan dan antibiotik, serta belum mengalami perubahan warna, bau, dan kekentalan ya. Nah, susu segar ini paling lezat. Asam lemak susunya sebelum rusak akibat proses pengawetan ya. Lalu susu skim atau krim, full cream. Susu skim adalah susu segar yang tertinggal setelah kandungan krimnya diambil sebagian dan seluruhnya. Kandungan dari gizinya sama dengan susu segar kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Adapun susu krim atau full cream adalah susu segar yang kaya akan lemak. Susu krim ini muncul ke permukaan pada saat susu didiamkan atau saat dilakukan pemisahan. Ketiga, susu bubuk. Susu bubuk ini berbentuk bubuk atau serbuk semacam tepung. Susu jenis ini termasuk susu kering atau susu yang kadar airnya sangat minim, yakni hanya sekitar 9%. Susu bubuk paling disukai karena kemudahan penyimpanan dan harganya ekonomis. Keempat, susu pasteurisasi. Susu jenis ini merupakan susu segar yang mengalami proses pemanasan 72 derajat Celcius selama 15 detik. Pemanasan bertujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, virus, protozoa. Pasteurisasi hanya mampu menghambat pertumbuhan spora tetapi tidak dapat mematikan sporanya, terutama spora bakteri yang bersifat termoresisten atau tahan terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, hanya mengalami proses pemanasan. Jenis susu ini perlu disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 5-6 derajat Celcius dan hanya bisa disimpan selama 2 minggu. Lalu yang kelima, susu UHT atau ultra high temperature, yaitu merupakan susu yang disterilisasi dengan suhu tinggi sekitar 135-145 derajat Celcius dalam waktu yang singkat selama 2-5 detik. Pemanasan dengan suhu tinggi ini bertujuan untuk membunuh seluruh
mikroorganisme baik bakteri pembusuk maupun patogen dan spora. Waktu pemanasan yang singkat yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu serta untuk mendapatkan warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak berubah seperti susu segar. Susu UHT lebih tahan lama hingga 10 bulan dan tidak perlu disimpan di lemari pendingin kecuali bila kemasannya sudah dibuka. Nah, adapun manfaat yang terkandung dalam susu yaitu 1. Kalsium dalam susu merupakan zat yang penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan anak-anak. Bagi orang dewasa, kalsium berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya risiko osteoporosis. 2. Kandungan potasium dalam susu dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi, sehingga mampu menjaganya agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. 3. Kandungan yodium, seng, dan letisinya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. 4. Zat besi tembaga dan vitamin A dalam susu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Lalu yang 5, kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Ibu rasa sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai susu ya. Lalu tugas kalian yaitu coba kalian cari di di YouTube bagaimana cara pengolahan yang tepat untuk pembuatan susu ya. Pengolahan yang tepat untuk pembuatan susu. Nah, tugas ini Ibu tunggu sampai besok boleh sampai jam 3. Kalian bisa survei di ini ya. Bisa survei di Google, lalu kalian kirim ke Classroom. Terima kasih anak-anak, salam sehat selalu.